Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Desi, sebelum kita melakukan observasi di kelas, kita akan melakukan wawancara untuk pra observasi terlebih dahulu, Bu Desi ya. Baik Pak. Oke, jadi untuk mata pelajarannya Fisika Pak. fisika di kelas 10. Tugas yang dicapai sih? Tujuan pembelajaran yang pertama itu murid dapat mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besarannya. Oke. Yang kedua, murid dapat mengidentifikasi besaran-besaran turunan. Oke. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai? Mungkin pertama itu melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ya, yang kedua itu melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan murid. Ya, yang ketiga membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Oke, jadi untuk strategi yang dipersiapkan untuk mencapai area pengembangan ini apa saja Bu Desi? Ya, yang pertama itu pembentukan kelompok secara berdiferensiasi. Ya, yang kedua itu menayangkan slide PPT. Yang ketiga kita menggunakan kode diskusi dan presentasi. Ya, yang keempat video pembelajaran. Oke Bu Desi, terima kasih untuk percakapan observasinya. Jadi setelah ini kita langsung ke kelas Bu Desi ya. Kita akan melakukan operasi di kelas. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian lihat di kanan, adakah teman kalian di kiri dan kanan atau ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah, sehat semuanya dah. Nah sekarang sebelum mulai pembelajaran, ya masih adakah yang mengingat materi pembelajaran kita pada minggu kemarin? Oke, siapa sebut namanya? Hikmah. Oke Hikmah. Kata Hikmah apa Hikmah? Metode ilmiah. Metode ilmiah apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara ilmuwan untuk mempelajari fenomena alam dan membangun pengetahuan ilmiah. Oke, tepuk tangan dulu. Menyusun metode ilmiah itu pasti punya langkah-langkah ya enggak? Sekarang sudah kita pelajari. Siapa yang tahu langkah-langkah metode ilmiah? Oke, Novi. Langkah-langkah metode ilmiah ada 7. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang ketiga, merancang dan melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, menulis laporan ilmiah. Oke, alat-alat pengukuran. Ya, ayo. Satu ada yang namanya meteran roll. Oke. Dua, timbangan. Yang ketiga, penggaris. Ya. Dan lain-lain. Oke, berarti dalam kehidupan kalian itu karena kalian gunakan ya alat ukur ya. Salah satu timbangan apa sih untuk timbangan? Timbangan itu untuk mengukur berat badan kalian, mengukur benda-benda yang berukuran berat. Oke. Terus kalian menggunakan motor, ya enggak? Kelas ini coba kalian lihat lagi, mau ditambah atau cukup? Pas. Oke, kalau gitu berarti kita lanjut. Oke, anak-anak duduknya ini udah berkelompok sesuai yang sudah Ibu sebutkan minggu kemarin ya? Ya. Oke, kalau gitu sekarang di sini kalian bisa lihat video tentang pengukuran. Ya, silakan kalian cermati dan kalian kerjakan LKPD yang nanti akan Ibu bagikan ke kalian ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Kak Desi. Di video ini adalah sebenarnya maka
Perubahan sebuah hal yang untuk membuat sebelumnya termasuk berat, panjang, misalkan pun sampai mengatakan beberapa jenis atau lainnya. Jenis atau sendiri juga terdiri dari bagian jenis seperti alat ukur panjang, alat ukur panjang, alat ukur panjang, dan alat ukur masak. Biasanya sama berikut dalam pembahasan yang macam alat ukur. Satu, mikrometer sektor. Mikrometer sektor biasanya dipakai untuk mengukur ketebalan benda atau diameter. Untuk skala yang dipakai saat pada mikrometer sektor adalah 0,1 mm yang sangat penting tidak sedang menyusun dengan benda berukuran kecil. Contohnya ketika butuh diameter kabel 0,75 mm, maka untuk memastikan kabel masuk dengan rapi ke dalam peralatan valid akan sulit diukur jika Anda memakai penggaris biasa. Jarak makan. Sini kan ada. Oke, perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengawasan kami. Saya Imran itu sebagai moderator. Silakan kelompok 3 presentasikan kelompoknya. Ada beberapa jenis pengukuran itu. Satu, berdasarkan metode pengukuran. Berdasarkan metode pengukuran jenis pengukuran dipegang menjadi 2, yaitu A. Pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah proses pengukuran dalam memakai alat ukur langsung di mana hasil pengukuran langsung terbaca pada alat ukur tersebut. Contohnya ketika kita memperpanjang buku dengan misal, berarti kita melakukan pengukuran langsung karena hasil pengukuran panjang buku terbaca langsung pada skala misal tersebut. B. Pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung adalah proses pengukuran suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Pada pengukuran tidak langsung digunakan tidak sebutkan nama dari kelompok belakang. Nama saya dari kelompok 5. Coba Anda jelaskan perbedaan antara kita dan perbedaan padahal kedua alat ukur sama untuk mengukur panjang. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Antara arloji dan spatula, tingkat ketelitian yang paling akurat adalah antara arloji dan stopwatch. Stopwatch itu tingkat ketelitian. Apa tadi? Tingkat ketelitian. Misalnya untuk mengukur panjang buku, pensil dan sebagainya. Tingkat ketelitian bisa adalah 0,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Eh, Bagaimana perasaan Bu Desi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kita? Alhamdulillah dalam pembelajaran di kelas kemarin Pak, alhamdulillah saya senang. Alhamdulillah juga sangat menyenangkan. Iya, jadi kegiatan kemarin sangat menyenangkan. Iya. Menurut pendapat Bu Desi, bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Desi, terutama menyangkut 3 area pengembangan yang akan dikembangkan dalam pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah ya Pak ya, menurut saya itu dalam melaksanakan semua langkah yang ketiga kemarin itu sudah saya laksanakan dengan lengkap ya, dengan kondusif, terus aman, dan pembelajaran saya juga sudah terdiferensiasi dan kekelompokan. Terus kendala-kendala yang dialami juga pihak yang kelas sudah saya katakan di depan kelas, dan yang kendala apa namanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sudah saya laksanakan. Oke. Jadi dari ketiga area yang tidak dicapai ini sudah dilaksanakan. Iya, alhamdulillah Pak. Hal ini juga sesuai dengan apa yang hasil pengamatan saya ini. Jadi ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, mulai yang meningkatkan alam, kemudian dengan doa, meminta siswa untuk berdoa, kemudian ini kalau di dalam KSP mendapat kesadaran diri, kemudian ibu juga sudah melakukan SPP, ya, ini untuk menciptakan seperti yang dikatakan tadi, SPP ini untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif tadi. Kemudian dalam mengingatkan kembali siswa tentang keyakinan keras juga kemarin, konsekuensinya juga sudah ada, dan yang terakhir kemarin pengelompokan peserta didiknya itu tentu secara berorganisasi sudah lalu saya perhatikan pada selama mengikuti pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin pembelajarannya secara diskusi kelompok ya. Apakah ada kendala-kendala yang ditemui dalam proses pembelajaran? Menurut saya ada kendalanya itu ada beberapa siswa itu yang semangat dalam menyampaikan dalam diskusi itu ada siswa yang sama. Ya, ada beberapa siswa yang kurang artinya di sisi komunikasinya tidak terlalu banyak. Ya, tidak semuanya. Mereka ini dalam arti kata tidak dalam aspek itu bagaimana? Apakah mereka ini hanya bilang saja atau bagaimana? Ya, mereka itu tidak mengikuti dengan baik ya, itu bilang ya, mereka itu kalau tidak menanggapi kalau yang bicara di depan. Kalau lagi diskusi mereka ikut aja. Dari sisi mereka hanya dia saja Ya. tidak mengerti otak yang lain. Kira-kira menurut Bu Desi apa sih faktor penyebab mereka ini cuma hanya diam-diam saja tidak aktif dalam belajar? Ya, jadi setelah pembelajaran kemarin Pak ya, itu setelah ditutup pembelajaran anak-anak yang tidak aktif itu saya panggil Pak. Saya tanya kenapa tidak aktif ya. Nah, mereka itu beralasan itu malu Pak. Nah, ya, malu tidak percaya diri. Tapi Bu Desi berarti artinya Bu Desi sudah melakukan evaluasi terhadap proses ya. Tidak didapatkan bahwasanya ada beberapa anak ini yang tidak aktif, kemudian Bu Desi sudah melakukan memanggil mereka, menanyakan alasan mereka ini kenapa tidak aktif dalam kegiatan diskusi. Ternyata mereka menyatakan bahwasanya mereka ini malu Bu Desi. Ya. Kira-kira ada tidak faktor lain yang menyebabkan anak itu tidak aktif gitu? Nah, itu selain yang malu Pak, mungkin terlalu di kelompok itu saya kemarin kan kelompoknya terlalu besar, terlalu banyak siswanya. Mungkin dalam satu kelompok itu sekitar 8 siswa. Nah, mungkin mereka itu tidak kebagian
kerjaan gitu. Jadi mungkin di situ juga faktornya, mungkin terlalu banyak anggota kelompoknya. Iya. Saya memang perhatikan kemarin terlalu banyak seperti itu ya, Iya. sampai 8 atau 9 orang kemarin. Iya. Jadi sehingga mereka ini tidak kebagian tugasnya Iya. ya seperti itu ya. Dari berapa kendala yang alami, kira-kira apa solusi yang boleh dilakukan menghadapi kendala-kendala ini? Mungkin nanti pas ke depannya itu saya akan mengecilkan lagi kelompoknya. Kalau kemarin itu 8, 9 ya, misalnya ada juga yang 10 Pak ya. Mungkin di sini kita akan kelompokkan lebih kecil lagi atau 4 atau 4 sampai 5 orang siswa saja satu kelompok itu. Jadi mungkin dalam satu kelompok itu sudah dapat bagian masing-masing kan. Jadi ada presenternya, ada penjawabnya, semuanya sudah ada di sana. Ini menghadapi terlalu banyak tadi ya untuk kelompoknya, jadi itu akan mengubah komposisi kelompoknya. Jadi dari 8 atau 9 orang menjadi 4 atau 5 orang per kelompok. Ini secara teroris ya. Iya. Ya. Kemudian kira-kira untuk yang malu-malu tadi, apakah ada solusi untuk mereka? Ya, saya akan memberikan semangat lagi ke anak tersebut biar memotivasi biar tidak malu lagi nantinya. Saya setuju. Saya setuju dengan Nah, mungkin anak-anak itu ini Pak, malu itu karena kurang belum terlalu biasa dalam menghadapi kita diskusi. Mungkin selama ini kan kita belajar di kelas itu hanya mendapat dari gurunya kan. Kalau sekarang kan kita siswa yang jadi senternya kan. Jadi mungkin sekarang anak-anak lebih bisa menggali lagi nanti motivasi belajarnya. Saya setuju dengan pendapat. Jadi anak-anak yang malu-malu ini, karena mereka mungkin juga percaya diri tadi, ya. Dan juga itu ditambah dengan faktor-faktor yang lain seperti itu. Itu setuju dengan solusi yang ditawarkan. Kira-kira kapan rencana ibu ini akan dilakukan bersama bersama membangun kelompok ini secara lebih kecil Ya, mungkin secepatnya Pak dalam pembelajaran selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran itu. Ya, terima kasih Bu Desi. Saya setuju sekali dengan solusi yang kita lakukan pada kesempatan ini. Saya juga mendoakan semoga Bu Desi apa yang diupayakan oleh Bu Desinya berjalan dengan lancar dan baik, dan semuanya semua baik. Bu Desi senang sekali kalau bisa membantu Bu Desi menghadapi kondisi atau kendala yang dialami oleh Bu Desi. Dan juga kalau nanti depannya Bu Desi masih mengalami kendala, jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan saya. Saya akan memohon bantuan lagi nanti ke Pak Andi sebagai senior saya sama-sama di fisika ya. Nanti bantuan Pak Andi sana